Hai, selamat datang kembali di Jago Beasiswa. Para jagoan beasiswa, kali ini kita akan membahas tentang panduan mendaftar beasiswa AS bagi dokter dan tenaga kesehatan. Jadi, untuk pendaftaran online-nya, untuk intake 2024, ada batasnya ya, yaitu batas pendaftarannya 1 Mei 2023. Nanti daftar online-nya melalui formulir Kognito, bisa dicek di idbeasiswa.com. Untuk tahun-tahun mendatang, kemungkinan akan tidak jauh berbeda, jadi silahkan disimak video ini ya. Jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe. Terima kasih. Jadi, Australia Awards Indonesia memiliki program yang namanya beasiswa jangka panjang atau long term, atau beasiswa master dan PhD. Nah, dari tahun ke tahun tidak terlalu banyak perubahannya. Jadi, eh, kalau dilihat di halaman resminya australiaawards.indonesia.org, kita nanti bisa lihat ada peluang beasiswa apa saja yang terbuka untuk tahun tersebut. Untuk intake 2024, itu kuliahnya nanti mulai 2024, proses seleksinya di 2023. Jadi dimulai dengan pendahuluannya, lalu self-assessment, dan hasilnya seperti apa. Jawablah sesuai dengan keadaan diri kalian masing-masing. Jangan sampai nanti memberikan informasi yang keliru. Setelah nanti dinyatakan memenuhi prasyarat, maka akan diminta untuk mengisi formulir Kognito yang lengkapnya. Jadi banyak yang harus diisi, banyak juga yang nanti kita akan diskusikan secara spesifik, terutama untuk dokter maupun tenaga kesehatan. Jadi, apakah Anda tergolong pegawai pemerintah? Ya? Pegawai pemerintah itu mencakup PNS dari semua kementerian dan lembaga, Pemda, guru maupun dosen negeri, dan yang semacam itu ya. Jadi PNS yang bahkan pegawai kontrak pun dapat masuk di kategori ini. Nanti jika Anda memilih kategori ini, harus mengupload juga sebagai dokumennya adalah SK pengangkatan dan eh, Nominating Agency Declaration atau semacam surat persetujuan studi dari atasan. Nah, jika Anda berasal dari provinsi-provinsi yang masuk di ETG, silahkan pilih ETG. Apa itu ETG? ETG itu Equity Target Groups yang terdiri dari people with disability, disadvantaged women, dan people from Equity Target Provinces yang mencakup provinsi-provinsi yang ada di layar. Yang tidak termasuk di poin 1 dan 2 itu disebutnya non-targeted kategori. Jadi, pegawai swasta atau yang masih belum punya pekerjaan, hampir pasti tentu tidak masuk di 1 dan 2, kecuali jika Anda berasal dari provinsi-provinsi yang dimaksud. Jadi, pastikan dulu yakin akan memilih yang mana. Nah, nanti juga ditanya, meskipun sudah punya gelar S2, kan masih bisa lagi nih daftar untuk dapat beasiswa S2 dari AAS. Jadi pastikan kali ini mau mendaftar untuk beasiswa apa, apakah master atau PhD. Gitu. Kalau baru punya S1 ya tentu saja pilihannya hanya master. Tidak boleh langsung PhD jika belum punya gelar master. Sedangkan jika sudah punya gelar master, boleh ambil master lagi. Untuk keterangan yang lebih lengkap terkait pendaftaran secara umum, sudah ada di video saya yang lain. Nanti silahkan cek linknya di bawah. Terus ditanya juga pendidikan terakhirnya dari mana, Indonesia atau luar negeri. Kurang lebihnya nanti akan sama aja ditanya, sudah selesai, tinggal menunggu hasil, atau masih belum selesai. Jadi kalau pending result ini, artinya adalah tinggal nunggu wisuda lah kira-kira gitu. Jadi lokasinya di mana, nama kampusnya apa. Perhatikan di sini level of study itu S2, S3, S1, dan D4. Artinya apa? Pendidikan profesi, profesi nurse, profesi dokter, dan profesi yang lain tidak perlu dimasukkan ke dalam riwayat pendidikan di pendaftaran ini. Kenapa? Karena tidak masuk di pilihan ya. Jadi pilihan yang diakui yang memang murni akademis. D4, S1, S2, S3. Pendidikan profesi tidak termasuk, tapi boleh dicantumkan di CV. Untuk GPA itu adalah IPK, nanti dengan skalanya berapa ditanyakan nanti.
Jadi jika yang tadi memilih eh, kategorinya, misalnya dokter puskesmas, misalnya pegawai negeri, dokter puskesmas, ya tentu pilihannya Government of Indonesia, kecuali dari provinsi targeted tadi ya, kalau tidak ya Government of Indonesia, lalu milihnya kan public. Nah, public ini pilih eh, kategorinya apa? Government, state-owned enterprise atau BUMN, atau state university. Jadi kalau terutama ini ya, terutama yang mau S3 itu kalau sambil ngajar apalagi di kampus negeri tentu cocok lah. Misalnya dokter di puskesmas iya atau di klinik iya tapi ngajar juga di kampus negeri, pilihlah yang State University untuk memperbesar peluang diterima jika S3. Kalau S2 bebas-bebas aja sih mau mendahulukan yang mana. Kan bisa saja dokter juga sebagai pengajar. Tapi khusus untuk S3, tolong sedapat mungkin jika memang ada, meskipun hanya sebagai dosen tamu atau dosen tidak tetap, fokuslah di situ untuk memperbesar peluang diterima untuk beasiswa PhD. Nah, yang penting di AAS di sini ada istilahnya Priority Development Area. Ini adalah yang menjadi benang merah dari proses pendaftaran mulai dari seleksi berkas, seleksi wawancara, dan seterusnya hingga nanti diharapkan bisa lulus dengan beasiswa ini, itu harus ada benang merahnya yang namanya Priority Development Area. Ada tiga secara garis besar, Health Security, Stability, dan Economic Recovery. Dan nanti diminta memilih satu topik utama. Nah, kalau untuk dokter dan tenaga kesehatan, hampir pasti sih milihnya yang di Health Security. Karena di situ ada pilihan topiknya apa. Perhatikan di sini bahwa tidak ke arah klinis ya. Jadi penekanannya justru yang ke public health, ke pencegahan, ke manajemen, semacam itu. Jadi jika pun klinisi atau bahkan sudah memiliki gelar spesialis, jadi tidak hanya dokter umum yang bisa mendaftar di sini, dokter spesialis pun boleh, itu bisa mendaftar sesuai eh, topik-topik yang ada ini gitu. Apakah hanya di health security? Enggak juga gitu. Kalau nanti kerjanya nanti setelah lulus, mungkin sekarang sudah punya kerja di misalnya di yayasan yang mengurusi masalah disabilitas gitu. Pilihlah disability. Disability di situ ada disability services. Nah, di situ bisa pilih yang itu karena nanti ketika lulus harapannya akan kerja di bidang disability services. Jadi PDA ini bukan tentang masa lalu, bukan tentang riwayat pendidikan, bukan tentang apa kerjaan sekarang seperti apa, tapi lebih melihat ke depannya mau kerja di mana, mau ngapain. Jadi bisa saja sekarang hanya misalnya praktek pribadi di rumah, tapi nanti ketika lulus ingin kerjanya adalah membantu di disability services, maka pilihlah PDA-nya stability, topiknya pilihlah disability services. Bisa juga kalau nanti pinginnya mengembangkan kawasan pedesaan secara komprehensif gitu, tidak hanya dari sisi kesehatannya saja. Boleh, boleh pilih yang economic recovery, lalu pilih yang misalnya rural growth gitu. Bebas. Yang penting ini menjadi benang merah yang menghubungkan segala proses pendaftaran, seleksi, hingga nanti kuliah dan lulus kuliah dengan harapan setelah menjadi alumni kembali ke Indonesia mengabdi di bidang yang dipilih ini. Jadi pertimbangkan baik-baik untuk memperbesar peluang diterima, tentu kalau bisa pilihlah yang kira-kira saingannya sedikit. Pilihlah topik yang kira-kira Anda unggul. Jadi dicocokkan juga memang dengan latar belakang pendidikan, pekerjaan, atau aktivitas yang selama ini dijalani. Untuk prodi tujuan diminta wajib pilih dua. Jadi ya, jadi kalau ada pertanyaan lebih lanjut, bisa tinggalkan komentar di video ini atau bisa cek di idbeasiswa.com untuk mungkin ragu-ragu aku memilihnya kampus yang mana ya gitu. Jadi kata kuncinya sih di sini di Kraekos ini ya. Jadi eh, silakan nanti cek di websitenya Kraekos itu untuk ngecek prodi-prodi apa saja atau jurusan apa saja master maupun PhD yang bisa dipilih. Jadi kalau ada kode Kraekosnya, hampir pasti itu bisa dipilih. Jadi dipilih dari situsnya sini bisa milih dari kampusnya, mana tahu sudah punya kampus idaman, jadi pakai institution search.
Atau tapi kalau ingin memilih by topik, itu pilihnya di course search. Contohnya seperti ini. Jadi jika ingin mengambil jurusan Master of Health Communication, kampusnya Universitas Sydney, ini contoh aja ya, yang minimum English Language Proficiency required-nya, saya tidak ngecek langsung di situsnya, kira-kira aja 6,5 gitu. Tapi tolong dicek lagi, nanti di website tujuan, dari Krekos tadi ada link ke University of Sydney misalnya gitu. Jadi klik saja, baca di situ, butuh berapa untuk skor kemampuan bahasa Inggrisnya. Ini 6,5 untuk IELTS ya. Kira-kira IELTS butuh 6,5 misalnya. Bisa juga cuma 6, bisa juga kurang dari itu. Dicek lagi di masing-masing kampus. Karena di website Krekos cuma ada kode Krekosnya, lalu nama jurusannya, nama kampusnya, levelnya, dan masa studinya. Masa studinya eh, masa studinya itu beda-beda. Ada yang 52, 104, dilihat aja. Tergantung, beda kampus, beda. Meskipun misalnya sama-sama Master of Public Health, gitu. Misalnya bisa beda banget, gitu. Baca baik-baik, carilah yang paling masuk akal. Masuk akal di sini, yang tidak terlalu membebani diri sendiri, dan juga tidak membebani pemberi beasiswa. Jadi kalau sekedar pingin lama di Australia, carilah memang yang durasinya lama gitu. Tapi kalau ingin segera kembali dengan gelar S2 ya carilah yang durasinya pendek. Jangan sampai nanti memilih yang misalnya part-time atau semacamnya yang kuliahnya part-time. Harus hati-hati dibaca ya, jangan sampai salah pilih. Pilih yang kalau bisa tidak ada embel-embelnya. Jadi Master of Health Communication titik, tidak ada embel-embel dalam kurung apa atau joint degree atau apa. Jadi cari kalau bisa yang seefisien mungkin. Untuk bahasa Inggrisnya yang diakui hanya IELTS, TOEFL paper based, internet based ataupun computer based dan PTE academic. Jadi di luar ini tidak boleh. TOEFL-nya pun harus yang resmi dari ITS, yang dapat sertifikat resmi dari ITS. Kalau cuma prediksi TOEFL tidak berlaku, Duolingo juga tidak berlaku. Untuk riwayat pekerjaan nanti ditanya kerjaanmu itu tergolong apa, organisasi pekerjaanmu itu tergolong apa. Pilihannya government atau public itu milik pemerintah, kementerian maupun Pemda. NGO civil society itu lebih ke LSM atau yayasan yang non-profit. Atau jika murni untuk mencari keuntungan, maka pilihlah sebagai private. Atau jika praktek pribadi, pilihnya private. Tapi jika Anda kerja di misalnya rumah sakit yayasan, dan yayasannya bisa dipertanggungjawabkan memang non-profit, ya bisa dipilih di NGO atau civil society. Jadi sebutkan misalnya rumah sakit X di bawah naungan yayasan ini gitu. Yang ingin menekankan seperti itu boleh-boleh saja. Posisi sekarang jika Anda adalah dokter umum bisa diisi sebagai GP. Lalu level of position auto positionnya sesuaikan. Kalau memang Anda pemiliknya ya sebagai pemilik, atau kalau hanya manajerial itu ya pilih yang manajerial. Tapi jika hanya sebagai GP saja, yang paling cocok adalah professionals. Atau misalnya kalau perawat, itu kan tenaga fungsional ya masuknya di professionals. Seperti itu. Jadi kalau eh, mungkin teman-teman yang dari rekam medik itu yang mungkin lebih ke arah administrasi, clerical, pilihnya sebagai staff. Gitu ya. Nah, nanti kalau ada isian yang tentang community service, ini bisa diisi dengan kepanitiaan. Kepanitiaan untuk bakti sosial atau acara-acara lain, tidak harus yang kesehatan ya. Bisa apapun yang mencakup ke masyarakat. Panitia 17-an pun masuk jika itu memang bisa diceritakan di situ. Jadi, sebagai ketua atau sebagai sekretaris, tulis saja organisasi, nanti bisa diisi sebagai nama kepanitiaannya, alamatnya seperti apa, tugas tanggung jawabnya seperti apa, dilengkapi saja. Ini poin penting juga untuk memperbesar peluang Anda diterima. Untuk professional membership, misalnya Anda seorang dokter, ya tentu minimal punya dong satu, yaitu ID gitu ya. Jadi diisi aja organization name-nya ID, mulai dari tanggal kapan gitu. Jadi untuk dokter dan tenaga kesehatan, dokter umum maupun dokter spesialis, dokter gigi, atau dokter gigi spesialis, atau perawat bidan dan tenaga kesehatan yang lain, silahkan mendaftar AS. Banyak pilihan, banyak peluang, silahkan mencoba untuk mendaftar. Nah,
nanti akan ditanya tentang leadership. Jadi silahkan dicentang sesuai kenyataan. Dan nanti akan diminta untuk menjelaskan poin-poin yang dicentang. Jadi bisa bahkan ketika aktif di sosial media pun itu bisa dijadikan bahan untuk memperbesar peluang diterima beasiswa. Jadi silahkan pilih sesuai kenyataan, narasikan juga dengan baik. Oke, demikian dari Jago Beasiswa. Semoga usahanya untuk mendaftar beasiswa dimudahkan, boleh lolos, dan boleh mendapatkan beasiswa idaman. Jika ada pertanyaan, jangan lupa untuk tinggalkan komentar. Jangan lupa untuk subscribe channel ini juga ya. Terima kasih.